Sesuai perintah kakek, Ilham langsung menemui Pak Hari. "Ilham ya?" tanya Pak Hari ramah. "Betul Pak," kata Ilham. "Ya, saya dapat kabar dari pimpinan, katanya hari ini ada pelamar dari desa untuk bagian sistem. Memang sudah ada pengalaman?" tanya Pak Hari. "Pengalaman kerja di bidang itu belum Pak, tapi saya sudah punya beberapa aplikasi yang saya buat Pak," jawab Ilham. "Oke, baiklah, tidak apa-apa. Kebetulan kita masih kurang orang untuk memenuhi permintaan mitra kita. Selama Ilham mau belajar, pasti bisa. Hari ini Ilham bisa membantu Boy untuk menggarap proyek aplikasi yang sudah kontrak," kata Pak Hari. Ilham pun diberi tempat satu ruang dengan Boy. "Selamat bergabung bro," sambut Boy dengan gaya santai. "Terima kasih bang," kata Ilham. Mereka pun terlibat diskusi tentang aplikasi. Awalnya Ilham canggung karena ternyata Boy sangat cerdas dan paham betul pekerjaannya. Namun Ilham bisa mengimbangi dan idenya banyak yang diterima Boy. Pada waktu istirahat, Ilham dan Boy setelah melaksanakan sholat zuhur langsung menuju kantin. "Anak baru mesti traktir senior nih," canda Boy. "Gas bang, abang yang mesen ya, samain saja biar cepet," jawab Ilham. Ketika pelayan memberikan makanan yang dipesan Boy, pelayan heran melihat Ilham. "Ngapain lu di sini? Bukannya ada dipecat?" kata pelayan dengan nada tidak nyaman. Boy melirik pada Ilham. "Pecat dari mana bro?" tanya Boy. Ilham tersenyum. "Iya, saya dipecat dari cleaning service." Boy berkata pada pelayan, "Temen gua beruntung bro, dipecat malah jadi programmer." Boy tertawa puas. Pelayan langsung pergi dengan muka masam. Boy dan Ilham menikmati makan dalam suasana akrab seperti sudah lama saling mengenal. Di sudut kantin, nampak pelayan kantin mendatangi Pak Reno yang sedang mengawasi ruangan, juga mengamati kehadiran Ilham. "Aneh ya Pat, orang itu sudah dipecat dari sini, tapi kenapa dia sekarang malah jadi programmer ya?" tanya pelayan pada Pak Reno. "Apa? Programmer? Kamu nggak salah dengar?" tanya Pak Reno kaget. "Tidak Pak, tadi Mas Boy yang bilang," kata pelayan kantin. "Coba kita cari tahu, siapa tahu di sini ada praktik suap. Biasanya kalau ada lowongan itu, direktur pasti yang memutuskan untuk mengumumkan lewat media massa. Pasti di sini ada yang tidak beres sekarang. Kasihan direktur," kata Pak Reno. Mereka pun lanjut bergosip. Di suatu sore yang cerah, nampak kakek, nenek, dan Mita sedang duduk di beranda rumah sambil menikmati teh hangat dan kue-kue. Kakek bertanya pada Mita, "Sudah lama Nak Faldi tidak kesini, Mit. Hubungan Mita sama Nak Faldi baik-baik saja kan?" tanya kakek. "Baik-baik aja, Kek. Sekarang kami sudah jarang bertemu. Mita sedang banyak tugas kampus," jawab Mita datar. Mita khawatir kakek mengetahui perihal hubungannya dengan Rivaldi sudah berakhir karena masalah sikap Rivaldi terhadap Ilham. "Nak Faldi ada niat serius hingga jenjang pernikahan gak, Mit?" tanya kakek lagi. "Ah, jangan bahas itu, Kek. Mita nggak mau mikirin itu. Mita ingin fokus belajar aja," bantah Mita. "Kakek sama nenek tuh sudah ingin banget ada suara rengek manja bayi mungil di rumah ini dari kamu," tambah nenek. "Ya kan bisa aja kakek sama nenek minta Bang Ilham nikah duluan." "Udah ya Kek, Nek, Mita harus ke kampus dulu." Mita berdiri dan pergi buru-buru. Kakek dan nenek cuma geleng-geleng kepala. Sebenarnya Mita juga tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya, namun hatinya merasa sakit ketika Rivaldi dianggap menghina Ilham. Mita juga tidak paham kenapa dia jadi malas bertemu dengan Rivaldi. Bahkan Mita juga bingung kenapa dia jadi khawatir atas perlakuan tidak baik orang-orang pada Ilham. Mita tersenyum malu ketika membayangkan waktu pertama kali dia diminta kakek menjahili Ilham dengan menghancurkan gerobak cuangkinya. Ikuti kisah seru petualangan Ilham dan Mita selanjutnya.